waspada. Tahun 2023 adalah tahun resesi. Bagi saya itu resesi itu setiap hari, Pak. Jika mana kinerja Anda terus menurun itu resesi. Resesi kan sebenarnya dari penurunan kinerja, Pak. Yang ada kerja keras, berpikir cerdas. Di mana ada kesulitan, di mana selalu ada peluang. Dan itu ada terjadi setiap hari. Itulah pengusaha ya. Yes, krisis sebenarnya ini krisis mental, Benar. bukan ekonomi. Sesuatu yang salah pun bisa menjadi paradigma benar. Kita berjumpa kembali dalam acara podcast pada pagi siang hari ini. Saya Dr. Martin Suryana SHM Hum, selaku Managing Partners dari Martin Suryana & Associates. Pada hari yang sangat spesial ini, sahabat-sahabat semuanya, kita akan juga kedatangan tamu yang sangat luar biasa spesial hari ini, yaitu seorang pengusaha yang tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Bapak Rudy Hendrata selaku pemilik, founders juga dari Madam Chang. Untuk itu kita sambut kehadiran Bapak Rudy Hendrata. Silakan Bro Rudy. Ya, apa kabar ini Pak Rudy Hendrata? Harus selalu baik, selalu optimis dalam hidup. Selalu sehat ya, yang pasti ya, di awal tahun ya. Iya. Selalu tetap optimis, tetap semangat. Modal hidup cuma semangat. Semangat, luar biasa. Pak Rudy, jadi di hari ini kita akan berbincang-bincang santai nih untuk sahabat-sahabat kita semuanya, khususnya sahabat MS di rumah, mungkin dimanapun mereka berada, karena tahun 2023 ini harusnya di awal tahun kita kan penuh semangat ya, tapi rupanya presiden kita ya, dari awal sudah mendengungkan bahwa waspada, tahun 2023 adalah tahun resesi. Jadi kita semua harus mempersiapkan diri karena resesi tersebut. Ya, di satu sisi memang itu suatu himbauan yang positif agar kita semua mengantisipasi, tapi juga ada aspek negatifnya, ada pesimisme yang muncul. Namun dalam kenyataannya memang itu diimbangi, Pak Rudy, ya, dengan adanya beberapa peristiwa yang saya kira ini sudah menjadi konsumsi publik semua. Banyak perusahaan-perusahaan yang di awal tahun ini mulai berguguran, ya, mulai melakukan pemutusan hubungan kerja, ya, mulai dari platform-platform medsos, ya, mulai dari Amazon. Bahkan terakhir Google, kalau nggak salah saya ada PHK yang cukup besar, di atas 10.000 juga. Terus kemarin ada informasi beberapa perusahaan di Tangerang, ya, produk-produk terkenal itu juga mulai melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, sebetulnya nih Pak Rudy, kalau dari kacamata Pak Rudy nih selaku pengusaha, apa yang disampaikan Presiden kita tentang waspada resesi? Sebetulnya di mata pengusaha resesi itu seperti apa, Pak? Oke. Thank you for having me ya, Pak Martin. Jadi senang banget ketika saya dihubungin untuk bisa menjadi narasumber dan berbicara topik yang sangat menarik, resesi. Ya. Jadi gini, jadi bukan dari saya tidak mewakili para pengusaha atau orang-orang di luar sana, tetapi saya cuma melihat resesi dari kacamata saya sendiri. Resesi itu apa atau tidak, ada atau tidak, ada, tergantung siapa yang menggembar-gemborkan. Kalau yang menggemborkan orang besar, dan kemudian tidak ada yang meripit, merebroadcast, merepost, ya nggak jalan, Pak. Iya kan? Tapi konsep satu berita itu semakin
semakin digosok, semakin panas, semakin Semakin sip. asik. Nah, itu namanya gosip ya, Yes, digosok makin gosok sip. makin sip. Jadi saya melihatnya begini, saya adalah orang yang sangat simpel cara berpikirnya. Bagi saya sebuah resesi itu ada zamannya. Setiap zaman adalah trigger atau merupakan penggenapan daripada konsep bisnis yang Anda miliki. Jadi ada tahap-tahapnya. Mungkin Anda bisa melalui tahap 1 karena konsepnya Anda masih bisa. Tapi kalau kemudian nggak bisa, dan kemudian Anda harus jatuh di tahap yang kedua, dan kebetulan waktu tahap kedua yang digembar-gembor itu arti kata resesi, sebetulnya lebih banyak resesi itu adalah kambing hitam, Pak. Resesi adalah kambing hitam. Kalau kita berbicara resesi itu kenapa bisa kambing hitam, sama dengan yang namanya pandemi. Pandemi tidak membunuh semua umat manusia, membunuh sebagian kecil dari peradaban manusia yang ada. Ini sama dengan ketika saya melakukan live Facebook di Maret 2020. Saya bilang pandemi itu saya tidak pernah merasa takut, tapi saya takut efek daripada pandeminya. Karena pandemi itu membunuh manusia dan perusahaan yang notabene ya kalau perusahaan kan seolah-olah benda mati, tapi dia bisa mati kalau perusahaan kamu nggak sehat. Ya. Jadi arti kata resesi itu bagi saya itu resesi itu setiap hari, Pak. Jika mana kinerja Anda terus menurun itu resesi. Resesi kan sebenarnya dari penurunan kinerja, Pak, sebetulnya. Kalau kita sudah tidak produktif lagi ya kita mengalami resesi sendiri. Kalau yang namanya resesi global temennya banyak gitu, Pak. Nah, pertama kali saya dengar kata resesi itu bukan dari berita mana-mana, dari TikTok. Dan yang mempopulerkan sampai semua memahami ini dan sehingga menjadi momok, ini kan adalah peran serta daripada semua yang bermain sosial media, yang dia tidak tahu dampak daripada ketika dia repost dan ikut memainkan kata resesi, kata kuncinya. Jadi mereka yang kepingin viral, kan itu ada nih hashtag kata-kata kunci yang menjadi keywordnya viral. Kalau awal-awal mulai November kata resesi itu dimainkan, Pak, supaya algoritmanya tetap tinggi. Nah, sehingga membuat orang itu menjadi takut. Wah, ini apa yang terjadi? Nah, kalau saya ini simpel. Ukuran resesi itu, kalau saya ke Juanda dan di dalam pesawat cuma saya sendirian itu resesi, Pak. Ke Juanda, ke airport, rame, Pak. Dalamnya pesawat penuh. Ke mall rame. Terus ke terminal rame. Jadi saya bingung resesinya itu yang mana, Pak? Kalau yang waktu memang pandemi itu bukan resesi lagi, Pak, itu krisis, Pak, sudah next level. Itu memang nggak ada. Kalau Pak Martin jalan-jalan yang harus jalan Surabaya Jakarta, Surabaya kemanapun dalam urusan bisnis bisa dilihat kadang-kadang di pesawat cuma 2 orang kan, that's it. Itu bagi saya parah. Tapi kalau saya masih naik pesawat, Pak, masih harganya mahal, masih kalau apalagi sekarang lagi zamannya travel fair masih rame, Pak. Saya nggak bilang itu krisis, Pak. Tapi Pak Rudi, apakah bukan memang ketika kita bicara tentang resesi ini memang cara pandangnya memang tidak hanya melihat dalam skup negara kita ya, nasional, karena memang harus diakui nih memang keberhasilan ya salah satu keberhasilan pemerintahan kita karena memang efek tadi Pak Rudi sudah sampaikan kan pandemi ya kan, memang kan bermula dari pandemi semuanya ya. Di seluruh dunia ini kan memang semua negara lah berdampak. Dan saya memang sempat ke beberapa negara, memang saya melihat ada dampak itu ya, khususnya negara-negara Eropa, Australia, yang saya lihat itu dampaknya memang sangat signifikan untuk mereka. Nah, ditambah lagi kemudian mungkin karena ada faktor perang Rusia-Ukraina ya, yang katanya dampak dari perang mereka itu menyebabkan terjadinya krisis energi di mana-mana, yang menyebabkan harga energi semua jadi naik, ya kan, termasuk Indonesia pun berdampak. Jadi ada pandemi, ada perang, ya, terus kemudian memang ya ada persoalan-persoalan isu-isu global yang lain, gitu. Apakah memang ini memang menjadi faktor yang disignalkan oleh Pak Jokowi Presiden kita, walaupun Indonesia memang secara makro bagus, tapi ya ini memang menjadi satu alarm
ya hati-hati karena memang situasi-situasi ini menyebabkan terjadinya dampak yang lebih besar lagi nanti. Makanya ada istilah resesi. Nah, sebetulnya seperti apa kalau Pak? Jadi gini, kalau dari kacamata saya, ya. Saya bukan orang yang anti kata resesi. Kita sudah melewati kesulitan ekonomi beberapa kali, tapi saya selalu simpel. Di mana ada kesulitan, di mana selalu ada peluang, dan itu ada terjadi setiap hari. Itulah pengusaha ya. Yes. Di mana ada yang turun, ada yang naik. Betul. Jadi market itu kan selalu kayak juga jangkit, Pak. Ya. Kalau sana menang terus, kapan kita menang, Pak? Saat pandemi juga sama Pak Rudi. Sama. Ya? Ada orang yang jatuh, ada orang yang bisnisnya makin Di saat sebelum meningkat. pandemi, banyak perusahaan Amerika yang sudah mau bangkrut. Dan titik baliknya, sahamnya naik ribuan persen. Dan ketika titik pandemi. Nah, ketika kita tanya dia, apakah kamu mengalami krisis ekonomi? Enggak. Nah, jadi saya melihatnya begini, termasuk negara-negara besar yang kita referensinya harus ikut berubah, Pak. Kalau referensi atau cara berpikir kita tidak berubah, dan kita akan mengaku tetap ada. Yang dulu pernah besar, tidak akan selamanya besar, termasuk negara-negara Eropa. Dan parahnya begini, Pak. Kalau orang punya suaranya itu banyak, dan mampu menjangkau sampai seluruh dunia, dan ketika dia berbicara A, dan kita seharusnya harus mengikuti A. Kalau saya enggak, Pak. Kalau kamu resesi, ya silakan resesi sendiri. Dia bisa membuat semua untuk mengikuti resesimu. Karena kamu miskonsep perusahaan-perusahaan yang di luar negeri atau yang di Eropa, karena dengan cara berdagangnya, mau cara bilateralnya atau semuanya sudah mementingkan mereka sendiri sehingga petanya sudah berubah dan Anda krisis dan semua diyakini akan harus mengikuti krisis. Saya kok ya melihat ini nggak mungkin bisa begitu. Ya kita kan cuma ya silakan Anda krisis, tapi kesempatan bagi Indonesia sekarang ya kita nggak bisa bilang krisis karena negara di Indonesia apa yang ada di buminya ini membuat krisis ini tambah naik, Pak. Gitu ya. Jadi kalau kita disuruh ikut krisis, ya sampai no dulu aja kok, gitu ya. Ya kan, kalau saya sih begitu sistemnya. Dan yang paling bahaya, ya ini karena sekarang banyaknya orang, setiap HP ini mewakili public voice. Seolah-olah punya legitimasi, mempunyai kebenarannya untuk menyampaikan pendapatnya, nggak tahu benar atau salahnya, termasuk krisis. Ketika semua orang meyakini krisis itu ada, Pak, Indonesia bisa mati. Apalagi kalau yang ngomong pakar-pakar ya. Don't spend, don't spend, don't spend. Dan benar-benar kalau tidak ada spending, semua mati, Pak. Tapi apa bisa, Pak? Ketika lockdown aja yang urusan nyawa, nggak boleh keluar, orang keluar kok, Pak. Ya kan? Apalagi sekarang gini, kemudian ayo kita berhemat. Loh, orang nggak mau hemat kok disuruh berhemat. Justru seharusnya menurut saya di era resesi ini ya biasa-biasa aja, asal satu kamu nggak punya utang banyak. Kalau punya utang banyak, manage utangnya. Nah, sehingga apa yang terjadi PHK itu, karena kan ya at the end of the day harus bicara cost, Pak. Nomor satu, pembayaran bukan siapa-siapa. Bayaran bank dulu, Pak, harus dibayar. Kalau enggak, perusahaannya problem. Kemudian apa yang bisa dikurangi? Ya yang dikorbankan biasanya ya staf karyawan dulu, Pak. Nah itu yang terjadi Pak Rudi. Jadi memang seperti yang tadi saya di awal sampaikan kan, memang akhir-akhir ini kita cukup banyak melihat kan peristiwa-peristiwa PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dan tidak tanggung-tanggung. Yang di PHK itu ribuan bahkan puluhan ribu. Gitu ya. Tentu kan jumlah karyawannya besar seperti Google, Amazon, platform-platform lah ya. Termasuk yang tadi saya bilang ada beberapa ya merek-merek terkenal yang punya pabrik di Tangerang, itu juga melakukan efisiensi yang cukup signifikan. Ditambah lagi ya kita tahu lah juga daya beli masyarakat sekarang juga tidak sama dengan yang lalu-lalu. Nah jadi akhirnya sebetulnya ya itu apakah ini memang yang terus kemudian dikatakan kita akan masuk ke dalam situasi krisis ya, kritis dan krisis gitu yang disampaikan itu, sehingga ya akan berdampak luas ya, berdampak luas secara ekonomi, secara sosial. Tapi yang saya heran nih Pak Rudi ya, saya sebagai orang awam ini kadang-kadang juga kepingin tahu sebetulnya. Kalau kita bicara makro ya Indonesia,
orang bicara krisis ini, Eropa mengalami kejadian-kejadian kayak begitu, Amerika apalagi. Nah, Indonesia ini eksis sampai hari ini. Bahkan secara makro, ini kan bukan isapan jempol belaka gitu kan, bahwa kita itu tingkat inflasi kita pun juga terjaga. Nah, kalau dari sisi ini Pak Rudi melihatnya seperti apa? Jadi gini, negara kita ini negara unik Pak. Kadang-kadang jadi negara yang tidak terlalu maju itu juga lebih aman Pak. Nah, Terbukti dari Indonesia, banyak orang Indonesia yang sampai hari ini nggak punya rekening bank Pak, tapi bisa punya usaha. Jadi dealnya cash. Nah terus kalau kita tanya sama dia nggak ngerti suku bunga bank berapa, naik berapa. Ya itu otomatis dia nggak ada krisisnya Pak, ya kan. Jadi yang kemudian ini adalah sebetulnya tidak ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba tanpa sebab, ya kan. Dan ini adalah satu triggernya aja yang membuat penggenapan kita ini sudah benar atau salah. Menurut saya begitu. Jadi, nah kalau saya Pak, encourage-nya begini. Ya sudah, yang penting mau resesi, enggak resesi, be wise. Utang jangan banyak-banyak. Be wise. Ya, Oke. resesi enggak resesi. Karena bagi saya seperti di awal, resesi itu ada penggenapan. Kalau Anda sudah secara money management Anda sudah benar, mau resesi nggak ngacek Pak. Tapi kalau Anda living on credit, seperti kebanyakan orang di luar negeri, mau lulus sekolah Pak, dia harus bayar utangnya. Banyak orang mau kuliah, utangnya itu puluhan ribu dolar Pak. Sehingga dia sudah bekerja sampai 10 tahun, utangnya dulu belum lunas Pak. Padahal ijazahnya mungkin sudah hilang. Tapi utangnya terus masih ada. Ini tidak terjadi di Indonesia, Pak. Saking simpelnya. Saya nggak sekolah, nggak apa-apa lah. Nggak usah kuliah, nggak apa-apa. Yang penting cari duit. Nah ini karena tidak terlalu maju cara berpikirnya. Tapi kalau orang-orang melihat pendidikan nomor satu, saya tidak bilang pendidikan tidak penting. Ini cara habitnya. Kalau di luar negeri kan banyak. Ini 80% orang ambil student loan, Pak. Dan akhirnya ketika ini terjadi, Pak, ya akhirnya ya pusing, bayarnya studentnya nggak bisa, efek bola salju lah, yang dananya dipinjemin dikali berapa juta student Pak, ya jogrok Pak. Ya jadi bagi saya simpel-simpel aja, spend wisely, ada tidak ada, karena ketika ada gelombang-gelombang seperti ini adalah penggenapan dari cara hidup kita sesungguhnya sebetulnya. Jadi kalau dari sisi Pak Rudi nih ya, selaku pengusaha, memang salah satu kiatnya itu sebetulnya kalau resesi itu kan sebetulnya hanya sebuah istilah dan keadaan. Di mana istilah dan keadaan itu bisa terjadi kapanpun. Yes. Tidak mengenal ruang dan waktu. Yes. Cuma temennya banyak atau enggak? Ibaratnya ada pagi, siang, dan malam. Yeah. Jadi seperti perputaran dalam hidup itu. Sehingga ujung-ujungnya adalah how to manage, kan gitu kan. Bagaimana memanage suatu entitas usaha, apapun itu jenis usahanya, ya kan, ini tadi wisely ya, harus lebih bijak menyikapi keadaan. Nah, Pak Rudi, ini juga menarik ini karena topik kita adalah hukum versus resesi. Ya, karena resesi ini adalah tadi suatu keadaan yang akan kita hadapi. Nah, kalau dari sisi Pak Rudi sendiri di mata pengusaha gitu ya, tadi Pak Rudi bilang ada berbagai macam variabel. Yang saya tadi juga sudah katakan, Indonesia ini unik, Pak Rudi tadi juga bilang unik gitu. Negara lain kolaps, negara lain bangkrut, katakanlah hampir bangkrut. Tapi Indonesia sendiri, kalau dibilang, ya masih tetap eksis, ya inflasi terjaga. Padahal orang di luar sana mengatakan apa? Indonesia ini parah. Salah satu parameternya apa? Hukumnya nggak ada hukum di Indonesia. Ada ketidakpastian hukum di sana sini. Yang kata pengusaha sebetulnya itu salah satu indikator kan? Salah satu indikator investasi itu bermasalah di Indonesia, ya kan? Nah, kalau dari aspek ketidakpastian atau keadaan hukum yang terjadi di Indonesia, apa nih pandangan Pak Rudi selaku pengusaha? Jadi sebetulnya begini. Kalau saya malah lihat yang sekarang itu Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi tapi kritis hukum, Pak. Krisis hukum ya. Kritis. Wah, ini Udah kritis. kritis hukum. Karena begini, ada hubungannya, Pak. Ya. Jadi semoga semua para viewer ini bisa memperhatikan ini, Pak ya. Di mana zaman susah,
monster-monster berkeliaran sebagai penyelamat. Sehingga apa yang terjadi? Pemicunya ketika awal pandemi, bisnis sulit, Pak. Si monster-monster yang dalam tanda kutip ada yang namanya robot trading lah, investasi macam-macam yang menjanjikan di saat kita tidak bisa open bisnis. Soalnya dia datang sebagai juru selamat kita tuh, Pak, penyelamat kita kan. Akhirnya kita masuk. Dengan harapan kemana? Ya ada yang greedy lah, sudah kaya tambah semakin kaya. Ya. Tapi yang lebih banyak itu sebetulnya yang ingin menyambung nafas untuk bayar anak sekolah, untuk biaya hidup sehari-hari. Mencari cara instan itu Ya, tadi ya. tapi kan karena enggak ada ininya, Pak. Enggak ada satu dasaran, ya saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya selalu berpikir begini, kalau kita ditipu orang, saya yang salah 2 orang, Pak. Yang nipu secara pidana itu salah. Nah, kamu kok bisa ketipu gitu loh. Kalau kita nggak bisa ketipu, bahwa orang mau nipu gimana, rayuan gombal bagaimana, kita nggak mungkin ketipu. Jadi yang salah 2 orang. Jadi di dalam investasi yang kemarin terjadi ini sampai kalau dihitung mulai dalam 3 tahun ini ngeri, Pak, berapa ratus triliun, ya kan? Ya. Nah itu akhirnya ya hukum itu nggak megang, Pak. Tuh, banyak orang yang tersolimin ya sebagai pelaku bisnis, sebagai pengusaha, tapi ketika mereka membuat jalur hukum tidak mendapatkan keadilan seperti yang mereka harapkan. Ya, maka itu mohon maaf semuanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kalau saya membaca artikel semua, ada yang namanya Lady Justice, Pak. Kan matanya ditutup. Ya. Saya dulu tanya, kenapa kok matanya ditutup? Kan dia tidak bisa melihat. Iya, supaya dia tidak melihat siapa yang kuat, siapa yang lemah, siapa yang kaya, siapa yang miskin. Nah, terus sekarang diplesetkan loh, Pak. Loh, kenapa hukum tidak jadi begini? Ya karena matanya ditutup. Dia tidak bisa melihat lagi, Pak. Iya. Jadi saya berpikir, iya ya. Jadi, nah ini loh ya, Pak. Sebetulnya penyelamatan krisis ekonomi menurut saya dari Pak Martin ini yang langsung bergerak di bidang hukum. Kalau hukum ini dibentengin, Pak, krisis itu aman, Pak. 200 triliun lebih investasi bodong yang dan semuanya ini, Pak. Banyak loh, Pak, 200 triliun itu, Pak. Dan akhirnya kan itulah sebetulnya yang membuat krisis itu situ. Orang yang tadinya punya uang 200 juta tenang. Atau orang mau menikah, batal kuliah, karena duitnya habis. Ya sebetulnya yang memperparah itu adalah investasi-investasi yang dari dulu terus mencari korban ini, Pak, menurut saya. Kalau dari bisnisnya kalau fine-fine aja. Sehingga akhirnya terpetak-petak yang berhasil dapat triliunan ini ya tambah kaya, yang habis ya bisa gila atau yang stroke, Pak, mati akhirnya. Makanya Pak Rudi, saya ya ini sambil kita berdiskusi kan ya, terus ngobrol santai. Memang bicara soal hukum versus resesi ini bisa larinya kemana-mana, gitu kan. Diskusi kita pun, obrolan kita pun bisa sampai besok pagi nih, Pak. Nah itu, jadi bisa no limit time ini gitu kan, karena memang sesuatu yang memang banyak aspek yang tersangkut di situ. Termasuk tadi ya seperti yang Pak Rudi sampaikan gitu kan, memang keadaan hukum kita ini ya sebetulnya hukumnya ada. Indonesia negara hukum, konstitusi kita mengatur kan itu. Hukum kita ya sekalipun masih peninggalan kolonial, walaupun sudah mulai kan KUHP pun kita sudah mulai ada yang versi nasional, walaupun belum berlaku nanti masih butuh sosialisasi ke depan. Tapi upaya mengarah membangun peradaban hukum kita itu sudah terjadi. Menurut pandangan saya nggak tahu nih di mata Pak Rudi seperti apa ya. Karena bicara keadilan itu kan tidak akan ada ujung pangkalnya. Karena keadilan itu bisa dilihat dari sudut pandang manapun. Adil buat saya belum adil buat Pak Rudi. Ya kan, adil menurut si A belum tentu adil menurut si B. Tapi paling tidak memang ketika kita berbicara tentang peradaban hukum ini, memang harus dibangun peradaban itu bukan hanya sekedar dari soal sistem hukumnya, hukum positifnya. Saya kira ini sudah banyak orang pandai yang sudah memikirkan. Tapi yang sebetulnya belum itu adalah culture hukum di Indonesia. Bagaimana anak-anak kita itu dari dalam kandungan bahkan gitu kan, lahir menjadi anak, ya, remaja, dewasa, itu yang mesti harus diajarkan tentang kepatuhan.
Ya, bagaimana budaya malu ketika kita itu melakukan suatu pelanggaran. Ya, kan? Bukan malah bangga. Nah, kalau di sekarang yang terjadi nih Pak Rudi kan, ya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga. Sekarang itu orang itu bagaimana caranya menjadi terkenal, ya, menjadi terkenal. Berdalih bahwa katanya mesti kerja cerdas. Nah ini yang saya juga kadang-kadang menyayangkan gitu kan. Banyak motivator-motivator dadaan tuh yang sekarang selalu slogannya kerja cerdas, bukan kerja keras. Padahal kalau baru dicek di seluruh kamus nggak ada itu istilah kerja cerdas. Yang ada kerja keras, berpikir cerdas. Kan sekarang nggak kerja cerdas. Balik-balik. Nah, bagaimana kerja cerdas itu? Nah itu tadi, segala sesuatu yang instan, tidak mengeluarkan energi dan effort yang besar, tapi mendatangkan profit besar. Nah, lagi-lagi apa? Itu kan pola pengajaran. Ya, culture yang dibangun itu dari awal sudah salah kaprah. Nah, sayangnya Pak Rudi, nah, hukum kita itu nggak ke sana, nggak menjangkau ke sana, gitu kan? Nah, sehingga ya akhirnya lari kemana-mana. Orang menganggap apapun yang dia lakukan adalah benar. Benar di mata dia selama ukurannya, tidak ada hukum yang iya. Karena tidak ada hukum yang touch dia merasa bahwa apapun yang dia lakukan adalah benar. Dan kemudian karena dia menganggap benar, itu menjadi presiden diikuti benar, akhirnya sesuatu yang salah pun bisa menjadi paradigma benar. Ya, kebenaran ini kan jika diakui orang banyak dan dalam waktu yang cukup lama dan lama-lama ya yang salah ya jadi benar juga. Ya. Nah, Pak Rudi, ya kembali nih kita bicara soal masih tentang resesi dan hukum. Nah, selain itu Pak Rudi, kita lihat ya akhir-akhir ini banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Saya kira 2 tahun, 3 tahun ke belakang kemarin itu kan banyak nih Pak Rudi, industri-industri ya yang mulai dibangun oleh para generasi muda kita, semacam startup, bisnis dan lain sebagainya ya. Nah, awalnya memang ini semua dianggap sesuatu yang menarik, menjanjikan ya, bahkan pemerintah kita juga mengatakan bahwa ini bisa menjadi salah satu alternatif bisnis di tengah situasi krisis pada waktu pandemi. Ya kan? Kemudian berlanjut hari ini ada kekhawatiran resesi. Nah, tapi ternyata hari ini ketika resesi sudah katanya di depan mata ini, ternyata startup yang katanya menjanjikan ini merotol semua banyak yang tumbang nih sekarang Pak Rudi. Gimana pandangan Pak Rudi melihat persoalan? Saya mulai awal adanya startup. Ini selalu terkadang-kadang apa yang terjadi menjadi fenomena sekarang itu kadang-kadang sudah tidak ada di zaman kita dulu. Hukum-hukumnya itu sudah dilewatin semua. Jadi bagi saya startup itu adalah komoditi, Pak. Komoditi tergantung siapa yang goreng, Pak. Ujung-ujungnya saya beli ini murah, ketika kamu kecil saya jual dengan harga lebih tinggi, dan kemudian saya rebranding, dikemas lagi yang dengan cara apapun, saya jual lagi yang lebih tinggi. Ujung-ujungnya buy low sell high, Pak. Startup itu selalu begitu. Tidak ada investor yang ingin benar-benar masuk tanpa tahu dia exitnya di mana. Kalau dia nggak, dia akan masuk. Jadi ujung-ujungnya mostly startup itu dia buy low when you nothing, sell high when I can make you something. Ya kan? Jadi lah itu yang terus digoreng, Pak. Kenapa harus digoreng? Supaya harganya jadi tinggi, Pak. Tapi apakah itu mencerminkan benar sales-nya dan kesehatan finansialnya? Belum tentu, Pak. Nah, ini yang terus digoreng dan lama-lama ini kan seolah-olah instan. Gorengnya begini, mana ada bisnis yang 2 tahun bisa menghasilkan triliunan? Bisnis zaman dulu nggak bisa, itu butuh waktu 50 tahun, Pak. Selalu kan begitu. Nah, apalagi ketemu dengan generasi yang sekarang yang ingin serba instan, semua masuk, Pak. Dan ketika pusatnya yang punya duit itu sekarang kepalanya pusing ngurusin main bisnisnya, permainan ini dia berhentikan, Pak. Ketika diberhentikan karena secara nature dia tidak bekerja secara bisnis, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, dia cuma pengelola yang baru mencoba make up semuanya supaya dijual lebih tinggi.
Dan ketika itu terjadi, sebetulnya tidak ada sales yang bisa menutup operasionalnya aja. Ya kolaps Pak. Yang akan kolaps duluan ketika semua perusahaan besar resesi, ya startup yang mati dulu Pak. Karena siapa yang mau beli? Jadi pendek kata, seluruh bisnis apapun ketika tidak dibangun dengan satu fondasi yang cukup kuat, gitu kan? Artinya setuju, hanya perspektifnya hanya melihat, ini peluang, ya kan? Ini bisa mendapatkan sesuatu profit, hantam masuk, tapi tidak dibangun dengan satu fondasi yang cukup kuat, maka ya jangan heran kalau usianya juga tidak akan bisa. Iya, karena bangun fondasi takes time Pak. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Oh itu goreng media gampang Pak. Gitu. Iya kan, supaya membuat orang FOMO, lu harus invest. Ketika invest, perusahaannya apa Pak? Dan ketika kita lihat perusahaan yang gede-gede startup ini Pak, sebetulnya nilai asetnya dia apa? Goodwill aja Pak sebetulnya. Itu triliunan Pak goodwillnya. Nyari di mana sih goodwill ini? Nggak nemu tak, intangible Pak. Ya. Nah kalau dari sisi Pak Rudi sendiri sebagai pengusaha kuliner ya, industri makanan yang ya sudah sangat beken nih di Surabaya ya, Madam Chang sendiri. Nah itu kalau Pak Rudi membangun bisnis industri makanan ini seperti apa Pak Rudi? Kira-kira apa yang bisa sharing, apa yang bisa dibagikan supaya ya ketika kita bicara resesi ini seperti tadi kan gitu kan, ujung-ujungnya resesi itu hanya sebuah keadaan seperti pagi akan berubah menjadi malam dan itu akan berlangsung terus-menerus. Tidak hari ini, tidak tahun ini, kapanpun bisa terjadi. Nah, yang paling penting kan tadi membangun fondasi. Nah, bagaimana sharing Pak Rudi ketika membangun fondasi untuk bisnis? Kalau orang banyak lihat saya, wah Pak Pacang ini orangnya selalu up to date ya, selalu pikirannya terkini. Ya mungkin di dalam keseharian, di dalam cara berpikir. Tapi ketika saya melakukan bisnis, cara berpikir saya sangat konvensional Pak. Yang namanya bisnis itu cari profit. Oke. Zaman sekarang kalau saya dengar orang-orang kumpul, dia nggak ngomongkan untung Pak kalau kumpul-kumpul. Cabangmu berapa? Tapi bagi saya cabangnya berapa itu tidak represent net profit kamu yang yang setiap dividen kamu yang terima kan Pak. Tidak merepresentasikan keberhasilan dia. Gitu, yang pasti branch banyak, cost banyak kan Pak. Problem lebih banyak, tapi tidak serta-merta sejalan. Profitmu pasti tinggi kalau brand. Tapi anak-anak muda sekarang nggak begitu Pak. Tokomu sekarang sudah berapa? Tokomu sudah berapa? Nah kita kan nggak dulu. Kalau kita kumpul-kumpul Pak sampai sekarang sama ya omsetmu naik nggak? Nah itu yang benar Pak. Nah, orang sekarang ini karena pengaruh dampak daripada semua sosial media ini, semua orang ingin lebih dikenal, lebih kaya, lebih glamor. Dia nggak penting Pak pulang, nggak ada duitnya, nggak penting. Nah, ini menarik. Nggak penting Pak. Yang penting saya kelihatan keren di dunia medsos kan banyak yang bilang dunia tipu-tipu, viral, nggak punya duit. Terus ya pinjem-pinjem di foto jamnya gitu, mobilnya, holiday dan semuanya. Wah, tokonya banyak. Udah dia gede Pak, kalau tagihan keluar ngeluh Pak kepalanya. Jadi kalau begitu Pak Rudi, ini perubahan perilaku masyarakat kita itu juga cukup menjadi suatu andil kalau kita mau bicara tentang hari ini katanya ada resesi. Yes. Itu ya. Karena mereka tidak berpikir panjang, yang penting eksis dulu, yang penting dikenal orang. Tapi kalau kita kan enggak Pak. Kalau ya terkadang ada bisnis yang memang harus berusaha dikenal orang seperti Madam Chang. Kalau nggak ada yang kenal Madam Chang, siapa yang makan di situ kan Pak? Sama seperti kantor kami nih Pak Rudi. Bener ya Pak ya. Siapa yang mau cari Coco Martin gitu kalau nggak tahu siapa kan? Nah, tapi kan kalau memang boleh ya, kalau disuruh pilih nih Pak Martin, pilih terkenal atau banyak duit? Pilih mana kalau Pak Rudi? Ya banyak duit Pak, nggak usah terkenal. Gitu ya. Karena banyak duit kalau mengikuti terkenal itu nanti ya. Lebih baik nggak terkenal kalau banyak duit, nggak ada yang minta traktir banyak Pak. Lah kalau terkenal nggak banyak duit, karena terkenal dianggap top Pak, banyak sugih Pak. Ya uangnya banyak, oke orang kaya. Ya pasti semua ngikutin Pak. Iya. Nah inilah sebetulnya dampak daripada perubahan budaya dan semuanya culture. Inilah dampak. Krisis sebenarnya ini saya. Krisis mental. Nah, ini menarik. Bukan ekonomi. Kalau krisis mental, yes, itu sudah kritis Pak ambangnya. Saya sangat setuju karena kebenaran sudah tidak ada lagi yang kita dulu anggap benar. Sekarang kok kita kadang-kadang jadi bingung. Jangan-jangan saya yang salah ya? Kok semua melakukan?
Ya, padahal ya Pak Rudi, kalau yang saya coba amati gitu, salah satu indikator keberhasilan negara kita Indonesia ya dalam situasi pandemi maupun krisis ini, karena memang ternyata satu, memang kita punya potensi sumber daya manusia kan cukup banyak ya. Dan yang kedua, pasar kita kan gede, gitu, market. Yang ketiga, itu memang tadi ketika kita bicara tentang startup bisnis, artinya apa? UMKM kita itu cukup banyak. Ya. Tapi ya itu tadi ya, sayangnya kalau terus kemudian potensi yang ada itu tidak dibangun melalui satu fondasi yang betul-betul kuat, ternyata itu justru memberi andil tersendiri, krisis ini makin parah. Karena ketika nanti ini tumbang efeknya kan efek domino. Yes. Ya kan, bayangkan kalau satu entitas usaha tumbang, nggak usah bicara yang skala Google, Amazon yang puluhan ribu karyawan, UMKM yang karyawannya cuma 10 saja tumbang, ya kan? Karyawan 10 ini kan paling tidak kalau satu orang membawa 3-4 orang kan sudah dampaknya ke 30-40 orang. Itu belum lagi dia satu. belanja di mana, dia kena semua, Pak. Iya. Nah, Pak Rudi, kalau memang yang terjadi adalah seperti itu ya, artinya variabel faktornya itu banyak sekali seperti itu. Nah, kembali pada topik kita Pak Rudi, sebetulnya posisi hukum yang diharapkan oleh pengusaha seperti Pak Rudi sendiri, kira-kira dalam menyikapi krisis ekonomi atau resesi ini seperti apa? Jadi gini, saya setuju Pak Martin, ketika kita berbicara dan kita semua bisa melihat semua aparat hukum mulai dari kepolisian, jaksa, sampai kehakiman, sampai semua entitas yang terkait Pak, bekerja dengan sangat keras terus memperbaiki untuk membuat Indonesia jadi lebih baik. Tapi itu aja nggak cukup Pak. Kalau kita sebagai manusia tidak andil dan kita terus selalu coba-coba untuk melanggar itu dan tidak memodali anak kita lebih empati dan dikasih bekal bahwa merugikan orang lain itu dosa yang hakiki. Ya dah. Ya. Dunia akhirat. Kalau orang takut itu Pak, Indonesia akan jadi jauh lebih baik. Nah, nggak bisa kayak gini loh Pak. Wah, supaya anaknya baik sekolah kan nggak bisa kan, bukan tanggung jawab sekolah untuk membuat anak kita baik, wong kita yang punya anak. Jadi semua harus kembali ke kita sendiri. Kita berusaha jadi lebih baik. Tidak merepotin orang, apalagi merugikan orang lain. Lebih bagus Pak. Jadi hukumnya ada, yang sekarang semua Pak sudah dijagain sebetulnya. Tapi yang namanya dijagain selalu ada celah. Namanya pengusaha selalu berusaha cari Pak. Ya, pesan-pesan saya begini Pak. Secara hukum teruslah mengembangkan dan menjaga dan mengawal Indonesia jadi lebih baik tanpa melihat kamu siapa. Tapi kita sebagai pengusaha, sebagai warga negara Indonesia yang kepingin lihat Indonesia jadi lebih baik Pak, terus berperan serta Pak. Ayo, jangan merugikan, jangan merepotin orang, jangan bikin kisruh di mana-mana. Ayo, dari lingkungan kita, Indonesia akan kuat. Karena sebagus apapun di negara manapun, tetap aja Pak bobol juga. Jadi kembali lagi harus ada dua orang yang ikut bermain. Asal semoga di tahun 2024 ini ketika nanti ganti kepemimpinan, karena orang bisnis butuh yang namanya stability Pak. Jadi jangan terus gampang dirubah-rubah gitu loh Pak. Yang sudah baik terus dijadikan lebih baik, jangan yang sudah baik diganti turun lagi. Ya itu yang kita takut. Jadi ini menjelang tahun politik nih Pak. Iya, kita berganti kepemimpinan ini. Saya lebih deg-deg itu Pak daripada krisis ekonomi. Gitu ya. Jelas kan, karena kebijaksanaan bisa berubah sewaktu-waktu ketika kaptennya uncertain gitu ya. Yes. Tapi krisis ekonomi bagi saya enggak. Siapapun itu krisis ya enggak pengaruh, tapi bagi saya ketika pucuk pimpinan berubah dan kemudian diikutin dengan semua regulasi berubah, itulah yang paling saya takutin. Dan juga Pak Rudi akhir-akhir ini ya yang cukup menjadi perhatian kita bersama ya. Itu dampak dari krisis mulai dari pandemi hingga hari ini ada ancaman resesi, itu banyak sekali perusahaan yang gulung tikar ya, banyak sekali, sehingga di mata hukum mereka dalam kondisi pilot ya, atau bankrupt gitu. Nah, angka perusahaan yang bankrupt atau pilot itu makin hari makin bertambah.
Nah, bagaimana Pak Rudi melihat fenomena ini? Gitu. Khususnya ini dari sisi hukum ya, dari sisi hukum walaupun bankruptcy atau kepelitan itu memang sebuah sarana, ya sarana atau mekanisme yang disediakan secara hukum ketika pengusaha atau perusahaan itu sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran, ya hutang-hutangnya dan lain sebagainya, memang kan dimungkinkan perusahaan itu untuk memilih cara melalui jalur kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang dan lain sebagainya. Walaupun dalam kenyataannya memang itu tidak problem solving, tapi hukum menyediakan mekanisme itu. Bagaimana menurut pandangan Pak Rudi? Gini Pak, tidak mampu dan tidak memampukan itu dua hal yang berbeda ya Pak. Tidak mampu dan tidak Tidak mau. memampukan. Ya, kalau kami nih dari orang hukum nih istilahnya tidak mampu dan tidak mau. Jadi tidak mampu bayar, memang ketidakmampuan. Tidak mau bayar. Ya, toh? Ya. Sama tidak mau bayar, ya kan? Nah, ini. Nah, kalau bicara hukum seharusnya Pak Martin kan jauh lebih paham ya daripada saya. Ketika jalur-jalur itu dilakukan pasti kebanyakan orang kan mencoba mereview terlebih dahulu. Kalau saya pilotkan berapa uang yang harus saya keluarkan untuk jadi pilot. Semua kan pasti orang hitung-hitungan nih Pak ya. Ya. Lebih baik diteruskan atau dipilotkan? Ya. Kalau dipilotkan mungkin masih ada kemampuan ini yang take home-nya. Betul. Tapi kalau memang nggak mampu ya gimana lagi. Nah, jadi kembali lagi pada hati Pak. Hati. Gimana itu? Menarik ini hati. Nah, ini hubungannya apa ini dengan hati? Jadi yang kita tahu Pak, aset perusahaan itu bukan cuma yang namanya customer, bangunan, tanah, semua cash di bank itu bukan aset Pak. Aset terbesar dari perusahaan itu adalah staf dan karyawan. Human resources, sumber daya manusia. Itu justru aset yang terbesar. Yes. Sekarang pertanyaannya, ketika staf dan karyawan Anda selama 10 tahun sebelum terjadinya pandemi membuat Anda menjadi hari ini, dan ketika baru ada seperti tahun 2020 baru untuk dan banyak orang berlomba-lomba menutup perusahaannya dan dianggap ini exit saya, ya hati Anda di mana? Cuma gitu aja Pak. Maka itu tadi antara mampu atau tidak mau gitu. Nah kalau itu bisa dijaga, ya dasarnya kita turun, ya nggak apa-apa lah kita ngalah dulu. Ya itu, well itulah nama market Pak. Tidak ada yang sama berpikirnya. Justru market tercipta karena Anda berpikir begitu, saya berpikir begini, itulah jadi market. Kalau satu monogram gini Pak, tidak tercipta market. Jadi ya itulah Pak, jadi kembali lagi, jadilah manusia yang lebih baik, orang tua yang baik, pengusaha baik, teman yang baik, kita bisa melewati ini semua. Good, very good sekali, super sekali. Nah, ini memang mudah-mudahan kita ini punya banyak tipikal pengusaha-pengusaha yang bermental seperti Pak Rudi ini. Jadi ada mental human-nya. Ya, karena memang segala sesuatu ini mau semaju apapun dunia ini, teknologi katanya semakin lama semakin ke depan semua kita itu akan digantikan oleh artificial intelligence ya. Tapi saya tetap meyakini bahwa karya Tuhan yaitu akal budi manusia itu adalah yang terbaik. Profesi apapun bisa jadi ke depan akan digantikan oleh artificial intelligence. Tapi ada satu hal yang tidak mungkin digantikan kan adalah hati. Ya kan? Sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang tidak mungkin digantikan oleh mesin atau robot sepandai apapun. Karena memang bekerja, termasuk berbisnis gitu Pak Rudi. Termasuk dalam profesi saya nih Pak Rudi, profesi hukum. Hakim pun kan semua tidak semata-mata bicara hukum yang letterlah tertulis. Ada sesuatu yang namanya keyakinan yang bersumber di mana? Di hati. Nah, mungkin ini terakhir Pak Rudi dari pembicaraan kita terkait dengan hukum dan resesi. Saya kira kita menangkap sesuatu yang menarik nih dari diskusi kita bahwa sebenarnya kita nggak perlu terlalu serius, terlalu berat memikirkan tentang apa itu resesi, apa yang akan kita hadapi dengan resesi. Karena resesi itu hanya sebuah fenomena, sebuah situasi yang di mata pengusaha, resesi tidak hari ini, kemarin bisa resesi. Resesi tidak sekarang, besok bisa resesi. Karena itu memang adalah sebuah keadaan. Dan maka tadi yang Pak Rudi sampaikan kan how to manage. Nah, mungkin selain how to manage Pak Rudi,
ada kiat-kiat yang mungkin bisa dibagikan nih kepada MS Friends ya, kepada kita semua audiens yang mendengarkan acara ini, podcast kita hari ini, bahwa memang situasi sulit akan selalu kita hadapi. Tapi situasi sulit itu tergantung, gitu kan? Apakah itu peluang atau justru itu tantangan? Nah, silakan Pak Rudi, apa tipsnya kira-kira? Jadi begini, saya itu orang yang sangat simpel Pak, sangat reality. Ya. Ketika manusia hidup itu telanjang Pak. Sekarang malah punya baju, punya rumah. Kok malah khawatir? Dan ketika kita pulang loh Pak, apapun tidak bisa dibawa. Mandi sendiri tidak bisa. Pakai baju sendiri harus dipakaikan. Pulang ke rumah terakhir harus digotong. Ya kan? Apa yang harus kita khawatiri Pak? Semua ada waktunya. Dan tidak ada hidup itu yang susah terus. Gitu ya. Berputar. Demikian juga tidak ada yang namanya bahagia terus. Hidup itu yang namanya seperti nadi Pak. Kalau di EKG itu naik turun. Kalau flat ini Pak kita mati Pak. Yeah. Kalau kita happy terus Pak, bosen Pak. Kalau kita sedih terus Pak, ya hidup jadi tidak menarik. Ya dinikmati ketika lagu itu main nada low ya dinikmati, karena yang membuat naik turun itu semua dinikmati. Yang penting menurut saya tetap mensikapi semuanya dengan pikiran yang positif. Itu saya Pak. Mau apapun keadaannya ya udah dinikmati aja. Mau kita sehat ya kita nikmati, mau kita sakit kita nikmati. Lah kalau kita sakit terus kita nggak bisa menikmati sakit kita Pak, kita tambah menderita. Ya udah apapun dinikmati, dijalanin. Yang paling penting kita tahu semua itu tidak ada yang langgeng, termasuk sedih, susah, bahagia. Jadi selagi kita bahagia, nikmati kebahagiaan itu. Selagi sedih, ya sudah, dipikirin. Oh iya, kita dulu pernah bahagia dan sebentar lagi kita pasti bahagia. Cuma itu aja pesan saya. Selalu optimis, Pak. Oke, last but not least, Pak Rudi, harapan Pak Rudi nih, kira-kira dari kacamata pengusaha gitu terkait hukum nih Pak Rudi sekarang ya. Karena hukum ini juga harus menjadi panglima. Dan podcast ini juga Pak Rudi berada di sebuah kantor hukum nih gitu kan. Nah, harapan Pak Rudi nih ke depan dalam situasi krisis atau resesi ini, harapan Pak Rudi bagaimana tentang hukum? Jadi gini, harapan saya, Pak, semoga lebih banyak lagi orang yang mau belajar dan mengerti hukum. Mau belajar dan mengerti hukum. Kenapa harus belajar dan mengerti hukum? Karena bukannya Pak, nanti saingan saya tambah banyak ini Pak Rudi. Kalau kita ingin belajar bisa nyanyi kan harus jadi penyanyi toh Pak? Iya. Iya kan? Tapi paling tidak kalau kita mengerti hukum, kita tahu, oh ya ini nggak boleh kita lakukan, nggak boleh. Jangan sampai kita berperkara. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh Ya, kita jalurnya tahu. kita harus jelas. Ya, untuk itu sudah saatnya sekarang kalau punya teman itu ya punya teman yang mengerti seperti Pak Martin ini Pak. Siap. Bisa diskusi, Pak kalau ini apa Pak, ini apa Pak, ya mungkin harus ada Jadi dialog-dialog juga seperti ini ya, dialog-dialog hukum yang muda-muda ini Pak Rudi Pak, melihat ini sesuatu yang positif ya ini ya. Urgent Pak menurut saya. Bukan lagi positif tapi urgent ya. Kalau lebih banyak orang yang mengerti, oh ini boleh nindak, ini boleh nindak. Dan di Indonesia ini kelihatannya sumber informasi, tapi sebetulnya informasi yang penting kurang Pak, karena tidak menarik kebanyakan Pak. Justru informasi yang boten-boten, yang pokoknya viral itu yang justru menjadi menarik. Iya, jadi malah saya mohon Pak Martin lebih bisa membuka klub-klub ini lebih banyak di universitas, di grup sosial di mana-mana selalu ada selipan, ada pesan-pesan semua orang melek hukum Pak. Ya. Hashtag melek hukum. Gitu ya. Itu kita pasti kuat Pak. Siap. Luar biasa. Terima kasih banyak Terima Pak kasih Rudi Hendrata atas kesediaannya hadir dan banyak sharing-sharing menarik yang justru tadi di luar pikiran saya nih gitu kan. Bicara resesi, wah ini berat-berat ini masih gitu kan. Tapi ternyata Pak Rudi melihat dari angle yang berbeda bahwa resesi itu bukan sesuatu hal yang perlu kita khawatirkan, bukan suatu momok ya kan. Tapi di mata pengusaha resesi itu seperti siang, pagi dan malam. just another day. Ya, hari akan terus berganti. Maka apapun usaha Anda, apapun situasi yang akan
kita semua hadapi, semua tergantung diri kita masing-masing. Lagi-lagi how to manage, bagaimana kita memanage entitas bisnis kita, ya, memanage segala sesuatunya dengan baik, dan menjadikan bisnis itu bukan lagi sekedar tempat untuk mencari identitas diri, supaya dikenal orang, kelihatan kaya, kelihatan sukses, tapi fondasinya keropos. Karena ketika semua itu dilakukan dengan preparing yang baik, tadi kembali juga memiliki hati yang baik, ya, mental juga baik, didukung dengan peradaban hukum yang baik, maka segala sesuatunya itu niscaya akan berjalan baik. Walaupun mudah diomong, tapi kenyataannya belum. Tapi setidaknya ini bisa menjadi satu sharing untuk MS Friends semuanya, pada siapapun yang mendengarkan podcast kita pada siang hari ini, supaya bermanfaat untuk kita semua. Dan katakanlah kita akan menghadapi situasi sesulit apapun, resesi, pandemi, apapun itu, maka yang terutama dan pertama adalah optimisme. Yes. Ketika manusia optimis, maka tidak ada yang sulit. Semua tidak ada yang sulit, sepanjang semua itu kita lakukan dengan keyakinan. Terima kasih Pak Rudi. Sehat selalu untuk Pak Rudi. Sukses untuk Madam Jang. Sama-sama sukses untuk Pak Martin. Terima kasih. MS Friends, kita tutup acara podcast kita pada siang hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Thank you.